itu. Jadi memang syariat, aturan itu ada perubahan, ada penyesuaian dengan keadaan, tapi tetap pengendali adalah syariat. Syariat itu siapa? Allah dan Rasulnya. Sehingga nggak sembarang orang kemudian boleh merubah-rubah sendiri. Misalnya dalam Islam syariat Rasulullah SAW, faraid itu lidzakari mislu hadzil unthayain, laki-laki bagiannya 2 kali lipat wanita. Bukan kemudian melihat kondisi sekarang bahwa wanita pun banyak yang berkarir, wanita pun banyak yang menanggung keluarganya, wanita pun banyak yang menjadi tulang punggung keluarganya. Oh berarti kalau itu disesuaikan lagi lah, bisa makannya. Oh nggak bisa begitu. Yang udah ada nasnya, nggak ada medan istihad lagi untuk merubahnya. Nah, kalau ini memang syariat, memang syari Allah Ta'ala dan Rasulnya yang merubah gitu. Walamma maratil azmanatu, tatkala masa pun berlalu, wa bu'itsa fihim sayyidina Isa alaihissalam, dan diutuslah Nabi Isa alaihissalam, kana yahmilu alaihim syari'atan, membawa pada mereka satu syariat, ashala lebih mudah, aisara lebih ringan, mimma kana qad bu'itsa bihi Musa min qablu, daripada yang dulu Nabi Musa alaihissalam diutus untuk itu. Lebih mudah, lebih ringan. Wanzur fi hadza, lihat ini, ila qaulillahi ta'ala ala lisani Isa alaihi salatu wasallam wa yukhadibu bani Israil, yang Allah sampaikan melalui lisan Nabi Isa alaihi salatu wasallam untuk Bani Israel apa? Musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah, dan aku membenarkan apa yang di hadapanku Taurat. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wasallam punya Injil, tapi bukan untuk dibenturkan dengan Taurat, tapi bukan untuk menyalahkan Taurat, apalagi bukan, membenarkan. Wa nuhillu lakum ba'dalladzi harrama 'alaikum. Nah ini, dan untuk aku halalkan apa yang sebagian diharamkan atas kalian. Tadi banyak hal-hal yang dulu haram untuk Bani Israel di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa umatnya sama, kaumnya sama, Bani Israel, tapi syariatnya berubah. Yang berubah siapa? Allah. Nah gitu. Tadi contohnya, unta zaman Nabi Musa nggak boleh dimakan, zaman Nabi Isa boleh. Nah gitu. Jadi kalau syariat bisa berubah, kalau akidah enggak. Faqad bayyana, maka betul telah menjelaskan sapa Nabi Isa lahum bagi Bani Israil annahu, rasumnya perkara fima ta'amul bi umuril aqidah, hal-hal yang berhubungan dengan perkara akidah, iku musaddiqul lima ja'a fit Taurah wa muakkidun lahu, beliau membenarkan apa yang ada dalam Taurat, wa muakkidun, dan menguatkan lahu baginya. Sama, kalau akidah sama. Wa mujaddidun, dan memperdakwai lidakwah ilaihi, cara dakwahnya diperbarui. Padahal objek dakwahnya sama Bani Israel, tapi diperbarui cara berdakwahnya. Agak ada perubahan hukum syariatnya. Akidah sama, akidah nggak ada perubahan. Wa amma bin nisbah li tasyri' wa ahkam al-halal wal harami, adapun hubungannya dengan tasyri', hukum halal haram, faqad kullifa bi ba'd at-taghyirat wa ijadi ba'd tashilat, maka betul-betul telah diberi taklif, beban dengan sebagian perubahan, kemudian mewujudkan atau mengadakan sebagian kemudahan. Wa naskhi ba'd ma kanu yu'anuna minasyiddati fil ahkam,
dan menghapus bagian yang dulu mereka susah payah melakukannya, yakni tegasnya dalam hukum. Makanya kalau ajaran Nabi Isa alaihissalam itu betul-betul akhlak yang banyak itu. Wallahu a'lam benar apa enggak itu dari Nabi Isa langsung. Tapi dalam kitab mereka sekarang ini namanya Perjanjian Baru itu misalnya ada ditulis di situ. Bila engkau ditempeleng pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu yang satu lagi untuk ditempeleng juga. Kayak gitu. Kayak gitu. Dan kalau ikut ajaran Nabi Isa ya udah itu. Gebuk kanan kasih kiri, kasih gebuk kanan, ya udah balok dulu. Kalau untuk kita sekarang. Tapi ya itu yang paling tepat untuk zaman Nabi Isa alaihissalam Bani Israel gitu. Itu namanya syariat tuh begitu. Wa bina'an ala hadza, maka dengan berlandaskan pada hal ini, fa inna bi'atsata kulli rasulin tadhammanu aqidatan wa tasyri'an. Sungguhnya diutusnya setiap rasul itu mengandung akidah dan tasyri' seperti mana sebelumnya. Fa'amal aqidatu, ada akidah. Fa'amaluhu bin nisbati laha laysa suwat ta'kidil aqidah dzatiha alladhi bu'adha biha rasulullah sallallahu duna ayyi ikhtilafin aw taghyirin. Maka mengamalkan akidah itu, setiap rasul datang isinya menguatkan, mengokohkan dengan akidah yang sama sebagaimana nabi-nabi atau rasul sebelumnya, tanpa sedikit pun perbedaan maupun perubahan. Cerita neraka dari zaman Nabi Musa sampai Rasulullah SAW, ya begitu itu namanya neraka. Cerita surga, ya begitu itu. Bahwa ada alam barzah, ya begitu itu dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Bahwa nanti ada kebangkitan, belum ada mahsyar, itu sama. Dari zaman Nabi Musa sampai Rasulullah SAW sama semua. Gak berubah. Nah, gak ada perubahan. Wa yattadhihu annahu la tujadu ayyanu samai muta'addidah. Dan menjadilah bagi kita sungguhnya tidak ada agama-agama samawi yang berbilang, enggak ada. Agama banyak, enggak. Agama itu hanya satu yang dari Allah Ta'ala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Wa innama tujadu syara'i'ul samawiyyah muta'addidah. Hanya saja yang ada itu adalah syariat samawi, syariat yang punya kitab suci. Kenapa disebut samawi? Karena seolah-olah kitab suci itu turunnya dari atas, dari langit. Gitu. Makanya disebut samawi, agama bangsa langit. Karena punya kitab suci tadi. Bukan kemudian seperti akidahnya orang Salafi bahwa Allah Ta'ala bertempat di langit. Bukan itu maksudnya. Nasakha menghapus apa al-lahiqu yang datang belakangan minha dari syariat, dari adyan as-sabiqah pada yang dulu. Nah, seperti tadi Nabi Isa alaihissalam bahas syariat ini diharamkan, ini diharamkan, ini diharamkan. Hapus saja. Jadi halal, misalnya begitu. Ila an istaqarrat asy-syari'ah as-samawiyyah al-akhirah. Sampai akhirnya menjadi permanen syariat samawi yang terakhir yang dibawa oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati qadat hikmatullah ta'ala ayyakuna muballigha wa khatamul anbiya war rusul ajma'in. Yang hikmah Allah Ta'ala menuntut supaya penyampainya adalah penutup para anbiya. Maksudnya syariat yang Rasulullah SAW bawa itu pasti cocok sampai hari kiamat. Dah gitu aja. Allah yang menetapkan, Allah menciptakan manusia, Allah mengetahui keadaan bahwa nanti ke depannya manusia bagaimana keadaannya. Maka dikasih syariat yang paling awet. Bisa untuk sampai hari kiamat.
Ammad dinu, adapun namanya agama iku fawahidun, cuma satu. Ba'dal anbiya kullahum lidda'ah ilaihi. Allah Ta'ala utus para anbiya semuanya untuk mengajak pada agama yang satu itu. Wa amaran nas bidainunati lahu, dan merintahkan manusia untuk tunduk padanya. Munzu Adam alaihissalam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala huwal Islam. Satu agama itu adalah agama Islam. Itu kan Kristen, Yahudi. Itu sebutan luarnya aja untuk membedakan. Hakikatnya dalamnya sama Islam. Tunduk pada Allah Ta'ala. Bihi bu'itha Ibrahim wa Ismail wa Ya'qub. Yang dibawa Nabi Ibrahim agama Islam, Nabi Ya'qub agama Islam, Nabi Ismail agama Islam. Yang Allah Ta'ala, "Man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan barang siapa tidak menyukai agama Nabi Ibrahim, tidak dia menyukai illa man safiha nafsah, kecuali orang yang membodohkan dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami betul-betul telah memilihnya Nabi Ibrahim di dunia dan di akhirat termasuk orang-orang saleh. Il qala lahu rabbuhu aslim. Tatkala Rabbnya berkata padanya, aslim, masuk Islamlah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri pada Rabbul Alamin. Wassabiha Ibrahim wa banihi Yaqub. Nabi Ibrahim berwasiat pada anaknya, demikian juga Nabi Yaqub berwasiat juga. Nah, itu perlunya mengetahui nahwu sehingga tahu Yaqubu ini atofnya diatofkannya ke mana sehingga tahu maknanya. Jadi Nabi Yaqub juga apa? Juga di sini bukan sebagai penerima wasiat Nabi Ibrahim, bukan. Juga berwasiat kepada anak cucunya, anak keturunannya. Isinya apa wasiatnya? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Allah Ta'ala telah memberikan satu agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Waqad bu'itha Musa ila bani Israil. Musa ila bani Israil yaqulu Allah Ta'ala an sihri fir'aun qalu inna ila rabbina munqalibun. Sehingga kami kembali kepada Rabb kami. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Dan tidaklah engkau wahai Fir'aun membalas dendam pada kami, melainkan hanya karena kami beriman pada tanda-tanda Allah. Ayat Allah tatkala ayat itu datang. Mereka kan tahu namanya sihir itu gimana. Begitu melihat tongkat dilempar, ternyata tali mereka ditelan semua dan betul-betul hilang, habis. Wah, ini bukan sihir. Sihir sehebat apapun gak ada bisa begitu. Nah, sampai makan ditelan habis beneran, itu gak bisa kalau pakai ilmu sihir. Nah, berarti bukan ilmu sihir. Satu hal lagi yang kalau kita perhatikan ya, mukjizat Nabi itu Allah sesuaikan dengan kondisi zaman Nabi itu. Jadi zaman Raja Fir'aun, ilmu yang paling bergengsi itu ilmu sihir. Nah, kalau dan sebagainya misalnya IT lah zaman sekarang. Nah, dari mana IT seolah sudah paling topnya ilmu zaman sekarang, seolah begitu. Zaman Nabi Musa, ilmu paling top itu ilmu sihir. Sehingga Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Musa punya mukjizat yang menghantam ilmu sihir. Zaman Nabi Isa alaihissalam paling hebat bukan ilmu sihir, paling sehat ilmu itu kedokteran. Maka Allah Ta'ala kasih Nabi Isa alaihissalam mukjizat yang sesuai dengan kondisi kedokteran. Nah, gitu. Dan lain-lainnya. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ini doanya tukang sihir Fir'aun yang sudah masuk Islam.
Ya Allah, tambahkan kami kesabaran dan wafatkan kami sebagai orang muslim. Wa bi bu'itsa Isa alaihi salatu wassalam yaqulu Allah ta'ala falamma ahassa Isa minhum kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi syahadu bi anna muslimun. Nah ini bi anna muslimun, kami orang Islam semua. Yang tadi kafana muslimin wa tafana muslimin, muslim tadi. Nabi Isa punya juga bianna muslimun, muslim juga. Maka yuqalu falimma yahtafidhu alladhina yad'una nisbata Musa alaihi salam bi'aqidatin khasatin takhtalifu an aqidati wahid alladhi bu'itha bil anbiya kulluhum. Walimadha yu'minu alladhina yad'una nisbata Isa alaihi salam bi'aqidin khasatin ukhra. Nah, ini. Kalau ada yang tanya sekarang, kenapa orang-orang yang mengklaim menjadi pengikut Nabi Musa itu mereka berakidah yang lain dari yang lain, yang beda dengan akidah sebelumnya? Kenapa kok bisa begitu? Demikian pula orang-orang yang mengklaim ikut Nabi Isa, kenapa akidahnya beda lagi? Tadi kan di depan katanya akidah itu satu semua anbiya. Nah ini kok beda ini kenyataannya, gimana ini? Wal jawab ala hadza ma qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim inna ad-dina 'indallahi Islam. Terus wa makhtalafa alladziina utul kitab illa ba'da ma ja'al 'ilmu baghyan bainahum. Kedengkian, kebencian di antara mereka itu ada sebabnya, bukan ajarannya Nabi berbeda, pengikutnya yang membuat perbedaan. Wa qala fi surah Asy-Syura syar'a lakum min ad-dini ma sabihi nuha walladzi awhayna ilaika. Syara kita sama dengan Nabi Musa. Wa ma tafarraqu illa ma'di ma ja'ahum 'ilmun baghyan bainahum. Tidak mereka berpecah-pecah, mereka melainkan setelah dapat ilmu baghyan, karena ingin melampaui batas, ingin zalim pada mereka atau benci sama mereka. Walau la kalimatun sabaqat min rabbika la ajal musamma laqad yabanahum wa innal ladzina urutul kitab min ba'dihim la fi syakkin minhu murib. Seandainya tidak ada kalimat keputusan dari Allah Ta'ala bahwa ini diberi tempo sampai waktu tertentu, sesungguhnya orang yang mewarisi kitab itu setelah mereka adalah betul-betul dalam keraguan akhirnya nanti. Fal anbiya'u kulluhum bu'itsu bil Islam. Semua nabi diutus membawa Islam, alladzi huwa ad-dinu 'indallah walul kitab ya'lamuna wahdatad din. Ahli kitab tahu agama itu satu. Wa ya'lamuna anna al-anbiya innama ja'u liyusaddiqu kulli wahidin minhum al-akhara. Semua nabi datang untuk saling membenarkan satu dengan yang lain. Fima bu'itsa bihi minad-din, bahwa benar yang dibawa agama yang mereka bawa itu benar. Wa ma kanu yatafarraqu ila aqidata mutabayyinatin mukhtalifatin. Nah ini enggak mungkin mereka terpecah-pecah akidah-akidah yang berbeda-beda, yang berselisih. Walakinnahum ikhtalafu wa tafarraqu wa ikhtalafu ala anbiya'ihim ma lam yaquluhu. Nah ini kok bisa pecah? Sama-sama umat Bani Israel, sama-sama punya agama samawi. Loh kok bisa beda itu gimana itu Kristen dengan Yahudi misalnya? Nah ini jawabannya. Nah. Al-anbiya malam yaquluhu. Nah, justru yang bukan dari Nabi itu yang jadi bahan perselisihan. Contohnya apa? Nabi Isa umat Kristen mengatakan Tuhan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kan gitu. Nabi Isa enggak pernah ngomong gitu. Mereka buat sendiri. Nabi Musa mengatakan, Bani Israel zaman Nabi Musa mengatakan Uzair adalah putra Allah.
Nabi Uzair gak pernah ngomong gitu, Nabi Musa pun gak pernah ngomong gitu. Maka yang beda-beda itu adalah kreasi umat mereka sendiri untuk bidang akidah ini. Raghma ja'um minal ilmi fi dzalika baghyan bainahum kama qala Allah Ta'ala. Walaupun disertai apa yang ilmu yang mereka dapatkan. Mereka dapat ilmu juga dari Taurat, dari Injil, banyak ilmunya, banyak ulamanya, Wahab bin Munabbih dan lain-lain itu. Cuman baghyan bainahum kama qala Allah Ta'ala. Kebencian, permusuhan, penindasan yang ingin dirasakan oleh sesama mereka. Wallahu a'lam.